Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Icang dari Bencongan TV. Ya, hari ini kita kedatangan seorang pengusaha muda nih. Pengusaha muda yang ya bisa kita kilik-kilik sedikit lah nih. Tentang kiat-kiat gimana sih bisa jadi pengusaha di usia yang masih sangat muda. Ya, kita perkenalkan dulu nih Bapak Kemal. Ya, betul. Ya, Terima kasih. Bapak Kemal, apa kabar Bapak Kemal? Alhamdulillah. Tapi sebelumnya jangan bapak kali ya. Oh iya. Gitu, kan kita ngomongin anak muda nih. Oh iya, benar-benar. Gitu. Ya, biar enak aja kita manggilnya abang aja kali ya. Boleh. Oke. Bapak Kemal, coba nih tolong perkenalin dulu dah, biar kita dan penonton di Bencongan TV ini bisa kenal sama Bapak Kemal. Perkenalkan, nama saya Kemal Prabaswara Putra. Udah itu aja. Sisanya biar Mas yang nanya. Oh, Oke. Jadi namanya Bapak Kemal Prabaswara Putra ya. Nah, kalau untuk saat ini tinggal di mana nih Bapak Kemal nih? Kalau tinggal sih di Tangerang, Kota Tangerang. Di Perumnas 2. Perumnas 2. Tepatnya di Jalan Pukanwa. Di Jalan Pukanwa. Jadi Bapak Kemal ini tinggal di Jalan Pukanwa ya, di Perum 2. Iya. Ya. Untuk sekarang nih, Pak. Lagi sibuk apa nih Bang Kemal nih? Sorry, kita biasa manggilnya Bapak nih ya kan? Sorry. Relax. Biasa lagi sibuk apa nih Bang Kemal nih? Sibuk ya paling ngecek kerjaan gitu. Ada beberapa tempat ya 3 lah di luar kota. Jadi kita muter-muter keluar kota gitu, ngecek survei sama paling meeting buat next project yang lagi di follow up, pitching baru juga. Itu aja sih kegiatan sekarang, sibuk kayak itu. Oh, jadi sibuk dari kota ke kota nih ya. Iya. Pindah dari satu kota ke kota. Oke, jalan-jalan terus nih Bang Kemal nih. Mungkin lebih ke arah ini Mas, ngukur jalan. Ngukur jalan. Oh, boleh enak tuh. Kayaknya bisa di inilah bagi-bagi nanti nih kita cerita-ceritain gimana caranya nih bisa kerja sambil jalan-jalan kan ya berarti ya? Betul. Boleh. Kalau ini Bang, berarti kan kalau Abang Kemal ini punya beberapa bidang usaha ya? Alhamdulillah ya. Bisa dibilang entrepreneur dong nih. Iya. Bisa. Cuma skupnya masih kecil ya. Ya. Entrepreneur muda. Amin. Entrepreneur muda nih. Ya. Amin. Mungkin nantinya penonton-penonton dari Bencongan TV bisa ya banyak-banyak lah nih kita dengar-dengar, mungkin nanti kita bakal spill nih kiat-kiatnya apa aja nih Bang Kemal. Kalau ini mau nanya sedikit nih Bang Kemal. Apa sih nih asal muasalnya nih? Bang Kemal ini bisa kepikiran lah nih. Sedangkan kan kalau sekarang kita nih ya kerja. Lulus kuliah mungkin lempar CV sono, lempar CV sini ya kan. Kalau untuk sekarang kan mungkin usaha lah sebenarnya yang lebih menjanjikan ya, cuman kan dari anak-anak muda kurang bisa ngambil resiko ya mungkin kurang bisa ngambil resiko. Nah, coba kalau kiat-kiatnya dari Bang Kemal apa nih di usia muda ini udah berani ngambil resiko jadi pengusaha gitu. Siap. Jadi gini Mas Iksan, Mas bilang story ya, cuma ya kita ngobrol-ngobrol aja nih. Iya. Story-nya tuh jadi awal saya mulanya itu saya kecewa dengan diri saya sendiri. Waduh, kenapa itu kecewa dengan diri sendiri? Wah, itu ceritanya lucu, tapi gimana ya? Jadi awal mulai itu dari lulus SMA, saya ikut senam PTN. Ujian. PTN. Ya, ujian mandiri. Untuk ke perguruan tinggi benar. Jadi karena kakak saya waktu itu nggak apa-apa ya sebut instansi ya. Boleh. Di Undip Semarang. Undip Semarang. Ya, dan saya mau ke Undip juga. Biar bisa sama lah gitu ya. Dan saya maunya hukum. Hukum. Oh, emang udah tertarik di bidang hukum dari kecil atau gimana nih? Dari SMA saya tertarik bidang hukum. Dari SMA tertarik di bidang hukum. Betul. Oh. Tapi bukan karena hukumnya. Waktu saya SMA, ini lucu sih. Waktu saya SMA, jadi guru sosiologi saya lulusan hukum. Masih muda,
wah cantik parah. Oh, Itu yang merubah mindset saya jadinya. Jadi gitu. Ya itulah, saya berterima kasih dengan beliau karena kecantikannya bisa membawa saya sampai detik ini gitu. Bisa dibilang naksir kali ini sama guru. Oh jelas. Yeah. Jelas. Waktu itu ya namanya anak muda, ya kan anak SMA ngeliat guru cantik kan naksir. Betul. Ngobrol segala macam, akhirnya mungkin ini ke edukasi dikit lah ya. Iya, boleh. Kita ngobrol-ngobrol, kebuka pikiran, ternyata di hukum itu mempelajari banyak ilmu. Kita ekonomi belajar, ada mata kuliah ekonomi makro. Kedokteran kita belajar forensik juga ada. Betul. Terus juga ya kalau hukum lain adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, statistik semua kita ada. Gitu. Ngobrol, wah kok seru, bisa mempelajari banyak ilmu gitu kan. Akhirnya ya udah saya putuskan balik ke story yang tadi, saya mau jadi Undip karena kakak saya di Undip, saya daftar. Sampai masuk, cuma hukumnya nggak masuk. Hukumnya nggak masuk. Undipnya masuk, tapi di hukumnya nggak masuk. Enggak, gitu. Sampai terakhir SNMPTN 2010. 2010. Ya. Itu saya daftar pertama kedokteran Undip, kedua hukum Untirta. Saya lulusan Untirta. Hukum Untirta, ketiga hukum Undip. Lah, kalau secara passing grade kan harusnya Undip nomor 2. Saya salah input. Oh, salah input. Kan jadi salah input. Jadi kan kalau passing grade itu ya mungkin Undip baru Untirta iya, gitu lah ya. Secara ininya ya ke klasifikasinya betul langsung gitu. Tapi akhirnya ya udah mau gimana gitu kan. Karena udah nggak ada tes masuk lagi, sedangkan yang lain udah saya tolakin. Begitu Untirta, ya saya pada saat itu ya Untirta dengan saya yang anak metropolitan gitu. Karena SMA udah main di Jakarta, Tangerang mah udah banyak mas. Siap. Di Serang belum ada pada saat itu, tapi sekarang keren banget Serang keren. Serang udah mulai keren nih buat anak-anak muda mungkin utamanya muda, ya. Iya. Untirta juga sekarang gedungnya bagus. Waduh parah. Untirta bagus. Oh iya. Balik lagi ke topik, itu kok nggak sesuai nih dengan gengsi dong, gitu. Gengsi pada saat itu. Ini kampus apa segala macam ini itu. Akhirnya saya protes sama ibu saya nggak mau gitu kan. Ya udah ikut ibu jadi gitu. Saya bantuin ibu saya dulu. Ibu saya bukan usaha ya, jual beli rumah lah. Gitu, jual beli rumah sampai ya dari tanah kita bangun segala macam. Kok menghasilkan dari jual beli rumah. Awalnya beli rumah, kita renovasi, mau kita kontrakin tapi udah ditawar orang. Untuk beli lagi sampai dan itu terus menerus. Setahun itu bisa 3-4 kali jual beli. Setahun 3-4 kali beli rumah. Dan keuntungan dalam 1 tahun sekitar 900 mas. 900 juta. Waduh, udah hampir 1 M tuh. Itu maksudnya, wah saya tertarik nih. Iya. Kita tinggalkan lah Untirta. Gitu. Jadi emang kuliah itu di tahun-tahun pertama parah. Lanjutlah gitu, singkat cerita saya sudah fokus ke kuliah. Gitu, fokus kuliah, selesai saya kuliah, saya kerja. Saya kerja, terus ada nih teman saya teknik sipil, arsitek gitu kan. Karena kan memang teman-teman saya banyak kan di bagi bidang teknik ya. Iya. Ayo ngobrol-ngobrol kita bangun. Bangunlah perusahaan satu. Perusahaan kontraktor. Awalnya sih studio, namanya AM Studio. Ada di Instagram AM Studio. Iya. Tuh boleh dilihat tuh AM Studio, salah satu usahanya dari Bang Kemal. Jadi ke-spill satu ya, satu ya. AM Studio. Gak apa-apa ya kalau sebut ya. Gak apa-apa dong, walaupun awalnya keceplosan. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya promosi enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Oke, thank you. Yeah. Gitu. Jadi itu jatuhnya kayak drafter, gambar-gambar, terus exhibition, buat pameran-pameran di mall kayak gitu. Akhirnya itu berjalan, kita mau upgrade. Tapi perjalanan juga nggak mudah. Kita buat perusahaan lagi PT, AMG namanya. AM kita lo tadi AM. Ini tengah tambahin G doang nih. Tambahin G doang. AMG jadinya ya. Itu namanya PT Arunika Mahakarya Ganendra. Arunika Mahakarya Ganendra. Wow. Yang artinya cahaya mentari pagi, Mahakarya Dewa. Gitu. Filosofis banget. Iya, kayaknya belajar filsafat juga nih Bang Kemal. Filsafat enggak, kebetulan saya orang Jawa. Gitu. Jadi kalau searching nama yang berbau-bawa inilah Sanskerta gitu lah. Gitu. Nah itu susah. Itu dalam waktu dari 2000 AM itu 16 kalau nggak salah, 2016 ya.
Kalau AMG itu 2017, 18, apa? Saya lupa. 2 tahun nggak dapat kerjaan sama sekali. Kita keluar segala macam, udah mencoba bagaimana caranya itu nggak dapat proyek. Termasuk promosi kali ya, udah promosi sono, promosi sini Instagram, ya kan. segala macam kita naikin, nggak nolong. Belum dapat proyek sama Belum sekali dapat di proyek PT sama. yang AMG itu ya. AMG. Tapi yang AM terus berjalan. AM terus, tapi kan itu hanya exhibition dan drafting ya. Aha. Itu terus berjalan, tapi ya tipis lah gitu. Tipis. AMG ini ya udah, akhirnya kita stop sampai di tahun, saya lupa tahun berapa itu, 2020-an. Nah, buat PT lagi. Buat PT lagi. PT kantor segala macem lah gitu kan. Itu juga nggak mudah. Nggak apa-apa, ini saya omongin buat pembelajaran kita ya. Iya, Jadi, biar yang lain kan yang nonton bisa tahu nih gimana kebetulan caranya nih. saya ikut sama senior. Senior dia- di kampus. Bukan, jadi dia itu dulu ketika saya jual beli rumah, dia sempat juga beli di saya. Oh. Jadi hitungannya senior lah dalam dunia bangunan lah ya. Kita ikut sama dia, kita udah tanda tangan kontrak bikin hotel. Bikin hotel. Waduh. 14 lantai di Bandung. Di Bandung. Itu proyek pertama yang saya sign. Kita tanda tanganin ya. Nominalnya puluhan miliar. Ya karena 14 lantai ya. Iya, udah pasti karena hotel juga. Betul. Ternyata apa yang sudah di depan mata tidak semudah itu. Pasti Karena ada halangan-halangannya itu, lah ya. Kalau secara firasat gitu kan. Waduh, agak-agak firasat nih ya. Dimudahnya terlalu mudah. Didapatnya terlalu mudah. Ketemu, pitching, oke, tukeran kompro, atur waktu seminggu, deal segala macam, teknis non teknis kita nggak ada masalah, 2 minggu tanda tangan kontrak, Mas. Jadi prosesnya terlalu cepat kali Cepat ya? dan mudah, tidak ada obstacle apapun, nggak ada halangan apapun. Nggak ada halangan apapun ya? Iya. Gitu. Curiga dong di situ ya? Pada saat itu kayak, masa sih gitu? Nah, itu Kemarin dia. 2 tahun nih sesusah itu dapat satu proyek, kok ini gampang banget. Udah seneng, Mas, puluhan miliar segala macam kita udah. Jadi ada namanya RAB, ada RAP, gitu kan. Kalau kita udah hitung itu, wah alhamdulillah. Dan di situ mindset saya berubah. Sekian puluh persen dari nominal itu keuntungan kita. Di otak saya sudah berpikir, oke, gue dapat sekian, gue mau beli rumah di sini, gue mau ganti mobil ini, gue mau beli mobil lagi ini. Jadi udah money oriented. Ada cuan. Gitu parah. Jadi di situ juga ini pembelajaran juga buat saya pribadi lah. Gitu. Ternyata sesuatu yang didapat dengan mudah. Belum tentu itu prosesnya mudah juga. Dan belum tentu itu yang terbaik juga, yang bisa kita lakukan juga, enggak juga ternyata. Iya. Nah, terus yang kedua adalah ketika kita usaha, saya muslim. Jadi dari tadi itu yang saya ceritakan, saya belajar semua hal, semua pekerjaan itu harus lillahi ta'ala. Iya. Terus ikhlasin aja lah, udah Allah deh yang ngatur nih. Yang penting kita tetap usaha, dibarengi doa kali ya Mas ya. Dibarengin doa. Dan hahaha lah, kalau nggak stres bos. Perlu sih kadang. Itu. Nah jadi udah lillahi ta'ala aja di situ. Karena ketika kita memikirkan duniawi, kita memikirkan ego kita, buyar Mas. Buyar. Harus balance. Harus balance. Nih. Dan cerita agak ngacak gak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Kita balik ke belakang. Saya tidak pernah mengikut sertakan ibu saya di dalam usaha saya. Dalam artian saya nggak minta doa, nggak pernah saya minta doa. Saya cuma bilang sama ibu saya, udah, aku yang ngurus. Jadi udah jalan aja gitu. Iya, karena merasa mampu. Yang penting the show must go on. Itu dia. Jiwa-jiwa muda, emosi-emosi muda. Ya, masih idealis, emosi masih tinggi. Itu egonya tinggi banget gitu kan. Segala macam. Mungkin Denles bisa kita kalahin pada saat itu. Buat Anjir Panarukan, kita bisa. Betul. Padahal kalau prakteknya nggak bisa juga. Iya. Akhirnya kita berhenti sampai saya bertemu dengan partner yang tepat saat ini. Gitu. Sampai sekarang masih partneran nih sampai berarti detik ini. Oh, sampai detik ini. Dan insya Allah sampai akhir hayat nanti. Biar bisa partneran terus ya. Kayaknya kan kalau udah ketemu partner yang klop mah, betul. Udah enak aja jalannya. Betul. Karena memang kebetulan partner saya yang sekarang mengedepankan agama juga. Satu, dan keterbukaan. Segala sesuatu omongin. Mau itu pahit, mau itu enggak gitu. Dan
rentang umur gak jauh, tapi dia sudah melanglang buana kemana-mana. Waduh. Dia sudah mengerjakan. Kebetulan kan memang fokusnya di konstruksi ya. Jadi dia sudah proyek tuh di mana-mana. Jalan, gedung segala macam dari A sampai Z, mungkin dia udah pengalamannya ada. Saya dibimbing. Awalnya saya ngotot. Gue punya pengalaman. Waduh, ego masih tinggi dong. Balik lagi nih, Balik idealisme lagi, anak muda. idealisme anak muda, bener. Idealisme anak muda. Kayak gitu, masih gini. Gitu kan. Ego, saya maunya gini nih, dia nggak bisa segala macam, fail. Di situ saya rugi sekitar, ya, saya nggak tahu kecil atau besar ya, cuma menurut saya besar deh gitu, 37 juta. Ya kalau buat ukuran anak muda mah udah gede mang. Iya juga sih, benar juga. Ya makanya saya bilang gede dong. Itu dia. Selamat nih saya ngomong. Gitu. Jadi itu saya rugi. Akhirnya udah. Kalau kamu mau masuk sini, kalau kamu partneran dengan orang lain, jangan ego yang ditinggiin. Kebersamaan gitu. Jadi itu juga salah satu quotes lah gitu. Jadi sarannya dari partnernya kayak gitu ya. Karena saya merasa punya pengalaman. Saya juga sarjana, walaupun tidak di bidang itu ya. Saya tapi ketemu banyak orang segala macam udah sering sekali gitu. Saya merasa ego saya tinggi. Kita selevel, bos. Begitu dong. Kita selevel. Lu owner, gue owner. Gitu kan. Tapi balik lagi ternyata nggak bisa. Sehebat apapun seseorang, kalau masuk ke dalam hal baru, walaupun itu sesama konteksnya ya, kosongin otaknya, kosongin hatinya. Jadi ya kita sama-sama mulai dari nol Sama-sama lah ya. mulai dari nol, benar. Nah, kasarnya mah seperti itulah ya. Gitu jadi. Akhirnya saya coba menurunkan ego, otak dikosongin. Gimana ya kosongin? Ya pokoknya gitulah. Ya pokoknya begitu. Kosongin otak sama hati, nggak ada ego, nggak ada apapun di situ. Alhamdulillah berhasil. Sign pertama itu di Jawa, miliaran. Sorry, boleh spill nggak tuh? Project apa itu? Sampai MM-an tuh. Ya kalau boleh spill boleh, kalau nggak ya udah nggak apa. Itu yang di irigasi. Itu proyek pertama tuh ya, dengan partner yang sampai saat ini masih bareng-bareng. Iya, proyek irigasi di Jawa gitu. Nah, terus berjalan dengan baik. Dari situ ternyata proyek kalau dibilang mudah nggak juga, karena satu banyak haru dan tawa. Waduh, haru dan tawa. Jadi intinya berproses untuk dapetin yang di situ pun berproses, Mas. Gitu. Ketika kita sudah berproses, kita juga buktikan kepada si owner yang punya proyek. Kita kerjakan semaksimal mungkin, sepenuh hati. Yang itu belum selesai, alhamdulillah kita sudah dapat proyek yang puluhan. Oh, jadi udah berkesinambungan lah ini ya, proyek-proyeknya nih ya. Itu sudah puluhan. Udah mulai ketemu jalannya. Udah ketemu jalannya, benar. Udah mulai ketemu. Benar. Yang ini belum selesai, kita udah dikasih lagi yang lain. Plottingan yang nilainya nggak kalah 9 kali lipat. Waduh, jadi lebih gede malah. Lebih gede. Waduh. Gitu, alhamdulillah gitu. Ya itu. Tapi balik lagi untuk menyelesaikan yang pertama ini sampai dengan 40%-nya. Itu nggak mudah, beneran nggak mudah. Satu, mob demop. Nggak apa-apa ya, bukan saya balik lagi, sorry, bukan ngajarin para senior pengusaha atau entrepreneur atau kontraktor, bukan. Cuma ada yang namanya mob demop di awal. Ada yang namanya mungkin mes. Ada lagi alat berat, segala macam material, bla 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 bla. Nggak mudah. Dalam artian harga di sana sama harga yang kita hitung di sini beda. Oh, jadi di setiap daerah itu berarti beda-beda ya. BOP-nya mungkin ya. BOP-nya atau mungkin kalau bahasa teknisnya RAB-nya. Oh, RAB-nya. Let's say semen di sini harga 45 mungkin ada. Satu sak ya. Di Jawa ada yang 50. Oh. Kalau satu 5.000 cincai. Sekarang kita butuhnya 10.000. Iya. Itu. Nah, dari situlah akhirnya itu tidak mudah ternyata perjalanan. Baik dari teknisnya, non teknisnya. Ketika ada non teknis dalam arti kayak tukang sakit, pekerja kita sakit atau kenapa capek kan pasti. Betul. Jauh dari rumah, homesick. Waduh, homesick tuh. Kayak gitu-gitu kita juga ternyata itu yang tidak ada dalam pikiran saya. Jadi dari grand plan-nya itu di luar grand plan-nya ya. Itu saya belajar hal baru lagi. Yang tadinya
oh gampang kok, ini mah udah tanda tangan kontrak, kirim tukang, kirim material, jalan, selesai. Berarti mah jalan. Ternyata tidak semudah itu kawan. Waduh. Betul. Ya pas step-stepnya itu lah ya. Belum lagi ketika ada kasbonan segala macam, sorry ya gitu. Belum lagi ketika ada keterlambatan pembayaran. Pekerja harus dibayar. Pokoknya ya sampai detik ini setiap Sabtu saya nggak bahagia. Bukan nggak bahagia, minta dibayar ya. Itu dia para pekerja tukang, pekerja kasar ataupun tenaga-tenaga ahli yang di lapangan kan dibayar per Sabtu lah, per minggu kan. Jadi setiap mulai Kamis udah pusing. Aduh, ini duit muternya dari mana nih? Ini duit ada segini, gimana cara muterin segini? Wah, itu polemik segala macam. Berarti gini nih, kalau anak-anak muda sekarang kan kalau setiap akhir pekan otaknya udah seneng-seneng ya kan. Gua mau kemana nih, gua mau ke kafe mana, mau ke resto mana ya kan. Nih kalau Bang Kemal nih setiap akhir pekan malah puyeng. Tapi kalau udah ngelewatin Sabtu jam 6, nah itu udah happy sih sebenarnya. Karena biasanya udah kebayar tuh. Cuma lebih milih istirahat kali ya, udah capek mikir nih. Malah juga udah puyeng kayaknya. Gitu. Jadi gitu, berjalan sampai alhamdulillah dapat proyek A, B, C, D sampai sekarang alhamdulillah kita megang sekitar 6-7 proyek bersamaan yang nilainya juga alhamdulillah fantastis. Gitu. Kalau ini Bang Kemal nih, selama perjalanan Bang Kemal nih ya, pasti kan ada permasalahan yang umum ya kan, yang ya kalau Bang Kemal di bidang kontraktor, hampir semua kontraktor mengalami lah ya. Pasti. Nah, tapi juga mungkin ada permasalahan yang khusus nih, yang di kontraktor Bang Kemal doang nih yang mengalami nih. Nah, itu bisa dikasih tahu nggak tuh, misalkan permasalahannya apa sih, terus Bang Kemal nih cara mengatasi permasalahan-permasalahannya itu seperti apa nih gitu? Mungkin gini, sebenarnya semua itu stereotip ya, stereotip. Mungkin masalah di kontraktor A semua sama. Betul. Nggak ada yang beda malah. Gitu. Dan lebih karena bisnisnya. Iya. Karena kan bukan kebetulan, memang saya niatkan gitu Mas. Pertama, saya punya, di-spill lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, untuk kontraktor namanya PT Mas Tukang Daksa Konstruksi. Itu. Terus ada lagi untuk pembajaan. Pekerjaan baja itu PT Jagat Mandiri Nusantara. Jagat Mandiri Nusantara. Ada juga pengadaan PT Arunika Trikarya. Banyak juga Mas. Alhamdulillah. Itulah. Kalau dibilang banyak enggak sih, tapi ya lumayan lah gitu. Gini Mas, dengan umur Bang Kemal nih yang masih muda lah ya. Ada beberapa cabang perusahaan, beberapa tipe usaha gitu kan ya. Itu cara maintainnya gimana tuh? Sedangkan Bang Kemal sendiri nih ya kan. Menjawab pertanyaan yang tadi, masalah di perusahaan sendiri itu apa? Itu karena terlalu banyak, akhirnya bukan gali lubang tutup lubang, tapi lebih ke arah akhirnya tidak bisa fokus Mas. Walaupun memang kita kan, saya punya partner, dari 3 ini partnernya sama semua. Jadi kita ekspansi bisnis lah. Ini begini, kita ngomong ini. Jadi susahnya terkadang di komunikasi malah. Betul. Ketika lagi meeting on call, kita ngomongin bla bla bla, udah panjang 45 menit sampai 1 jam, ternyata pemahamannya beda. Yang kita omongin adalah proyek A, yang beliau omongin proyek A, yang saya omongin proyek C. Gak nyambung. Ngotot, makanya sampai sejam. Nggak bisa Om, ini begini gini. Loh, ini bisa, orang ini tinggal kirim bla 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 segala macam. Nggak bisa gini, ada obstacle-nya, belum lagi kita bayar ini bayar segala macam. Wah, ternyata salah. Mungkin di situ. Kalau yang saya rasakan sendiri ya, mungkin kalau yang lain nggak dibayar vendor, telat dibayarnya oleh owner atau apa, mungkin semua sama lah. Umum lah ya. Untung yang umumnya seperti itu lah ya. Telat bayar kah atau vendornya. Suka nggak sih Mas nih, sorry nih ya. Kan Mas kan kerjasama sama vendor nih. Sering terjadi nggak sih vendor kabur kah atau gimana gitu? Enggak sih, karena balik lagi, alhamdulillah saya punya partner yang sudah 2009 dia mulai ini, jatuh bangunnya udah, jadi vendor-vendor yang kita pakai vendor lama semua. Jadi udah terbangun trust lah ya, kepercayaan. Dan itu balik lagi yang tadi, tidak mudah dapat kayak gitu Mas. Iya, itu dia. Jadi yang kita nggak dibayar, kita ditinggal pergi, dia yang nggak kita bayar karena kita belum dapat ini, gitu kan. Jadi banyak itu sampai akhirnya sekarang ya udah semua proyek
kita handle materialnya sampai seperti itu gitu. Nah, kalau ini Bang Kemal kan udah ngerjain beberapa project nih, kan beberapa project udah. Ada nggak sih Mas proyek yang menurut Bang Kemal nih sampai sekarang masih membekas banget nih di pikirannya Bang Kemal nih ya kan? Mungkin setiap ada project-project yang mirip, wah gue ingat kesono nih. Biasanya kan begitu ya kalau mindset pengusaha ya kan? Ya pasti masih reminding, masih keingetan dengan yang traumatik lah mungkin bahasa sekarang traumatik ya. Ada nggak sih yang seperti itu? Ada sebetulnya, ada. Jadi memang karena dulu saya bantuin ibu saya sampai ya itulah yang tadi saya bilang jual beli rumah mungkin ke agensi atau developer. Jadi dulu pernah yang sampai saat ini membuat saya ini ngebangun perumahan di bukit. Membangun perumahan di bukit. Ya. Jadi beneran bukit. Cuma bukitnya sekitar 12 hektar. Jadi bukan bukit yang besar enggak. Jadi kayak lembah mungkin gitu. Gitu. Itu membuat traumatik karena ternyata tidak semudah itu. Satu, ketika bukit itu masih hutan, kita harus babat alas. Kedua, kita harus buat jalanan, jembatan, karena namanya bukit kan pasti terjal. Nah, itu tuh. Nah, itu salah di situ. Ya itulah. Jadi membuat perumahan di bukit itu membuat bukan traumatik sih, lebih ke arah aduh kalau bisa jangan dulu deh gitu. Iya. Sebagai anak muda nih Mas, kan mumpung Mang Kemal masih muda nih, biasanya nih ada tantangan-tantangan apa sih nih ya untuk jadi, ya kalau saya udah bisa bilang Mang Kemal entrepreneur nih, karena kan udah banyak cabang usahanya, udah banyak kan. Nah, sebagai anak muda nih biasanya tantangannya apa aja sih nih yang harus kita hadapi untuk menjadi seorang entrepreneur nih, kan entrepreneur muda ya. Oke. Jadi disclaimer, mohon izin suhu-suhu yang udah lebih sukses dan udah lebih kaya daripada saya. Saya mohon izin. Karena gini, sebenarnya gampang sih, bukan gampang ya. Alasannya itu atau halangannya itu tuh satu, gengsi. Berarti kita tuh emang, ya saya sempat denger quotes nih, mumpung masih muda, gengsinya dibuang-buang dulu dah. Itu. Jadi gini, saya awal merintis selain di ini ya, karena ini kan yang besarnya gitu. Saya pernah usaha susu kacang. Saya pernah usaha bubble tea gitu pinggiran jalan. Kalau zaman sekarang mungkin orang kenalnya boba kali. Boba. Benar. Itu saya juga pernah usaha jual beli barang gitu kan. Karena saking banyak yang saya jual beli jadi nggak bisa lah. Jual beli mobil pernah semuanya. Jadi gengsi. Contoh, ketika kita buka usaha karena nyari uang, betul. Berarti kita nggak punya uang. Untuk memberi karyawan nggak bisa, kecuali orang-orang yang punya privilege ya. Iya loh. Jadi kemarin saya habis nonton TikTok. Kalau lu punya uang, lu punya power, itulah. Itu beda urusannya. Yeah. Kita yang pas-pasan lah Mas. Kita kerjain sendiri, yang ngetokin es, yang ngeblenderin, yang nyuci segala macem. Ketika boba itu, ketika susu kacang naik motor. Jadi bronjongan, tahu bronjongan? Ya, yang biasa di belakang, iya. Itu diisi es batu, diisi minuman-minuman, diisi segala macam keperluan, naik motor. Sampai motornya rusak segala macam, bla bla bla. Gengsi Mas, anak muda. Nah itu dia ya kan. Ya kan, yang kita biasa nongkrong Starbucks lah. Ya kan, Fore. Nggak apa-apa ini ngomonginnya. Sorry. Oh nggak apa-apa, udah kelewatan. Suka nggak bisa ngerem tuh kalau terlanjur ya, biarin aja dah ya kan. Bayar deh Starbucks ya. Siapa tahu nanti dia mau sponsorin kita ya. Tolonglah. Built in lah. Jadi ya itu, gengsinya. Terkadang ketemu dengan teman tongkrongan bawa itu. Wah, dicengin habis, tapi balik lagi. Prinsip saya pada saat itu, gue hidup bukan karena lu, gue mati juga bukan karena lu. Betul. Tapi kalau gue mati karena gue kelaparan ya, karena gue salah gue sendiri dong. Bodohnya diri saya sendiri gitu kan. Itu yang satu. Dan kedua, saya pernah ngeliat di YouTube-nya Alit Susanto. Siapa? Alit Susanto. Jadi dia pernah ngomong, kalau masih muda jangan senang-senang dulu. Lebih baik karena tenaga ada, waktu banyak,
memang uang nggak ada sih gitu. Tapi uang kan itu bisa dicari lah gitu. Kalau uang kurang kan kita bisa ganti sama tenaga lebih. Iya betul. Lebih rodi lah ya. Nah jadi dia bilang capein sekarang, jangan enak sekarang, biar nanti di hari tua enak. Tapi saya tidak memblame semua anak muda ya. Iya. Oknum anak muda. Iya. Jadi oknum anak muda di para oknum ya. Lebih enak kalau sekarang kita manggilnya oknum aja. Oknum ya benar. Oknum anak muda, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya apapun, tapi dia anak muda yang notabene fisiknya, tenaganya masih kuat, masih bagus. Bo ya jangan cuma rebahan. Rebahan boleh, saya juga sering rebahan kan gitu. Enak dong rebahan dong. Yang penting kurang-kurangin deh rebahannya kan. 20, nih kalau nggak salah juga dikatakan sama Deddy Corbuzier lah. 24 jam, 8 jam buat tidur, berarti sisanya 16 jam. 16 jam nih mau diapain? Nah itu dia. 16 jam sisa nih yang harus kita pakai dengan semaksimal mungkin ya Mas ya. Saya gini, sorry tuh saya lebih apresiasi dengan TikToker yang minta-minta gift, kasih tepung, pukul-pukul, mandi lumpur. Setidaknya dia ada usahanya. Oh, walaupun usahanya mandi lumpur. Walaupun usahanya memang ya Kak, gak enak lah kita sebut apa. Mungkin usahanya begitulah ya gitu. Gitu daripada orang yang hanya mengeluh. Mengeluh boleh nggak? Saya juga tiap pulang kerja ngeluh Mas. Ya udah wajar capek lah. banget gitu, segala macem. Ya kadang jam 6 udah sampai kantor. Karena meeting jam 8 di Jakarta Mas. Sampai jam 1 ada jadwal lagi. Belum lagi ada jadwal lagi. Sehari bisa 5 sampai 6 meeting atau ke proyek lah gitu. Suruh ngecek. Pulang jam 10 paling cepat. Biasanya jam 1 jam 2. Tidur, bangun lagi jam berapa kalau jam 6 tuh udah berangkat atau sampai kantor kan gitu. Maksud saya adalah mumpung masih sehat, badannya digituin nggak apa-apa, lakuin aja. Tapi vitamin jangan lupa. Untuk gitu. jaga ya, kita boleh rodi gitu ya, dalam bekerja boleh rodi ya kan. Cuman ya badan juga tetap jaga ya kan. Dan satu, banyakin air putih. Makanya saya mau minum dulu boleh? Oh, boleh. Sorry, saya lupa nawarin nih. Sebenarnya ini bukan properti kok. Oh iya. Kirain properti. Jadi gitu, Bang. Nah, berarti yang tadi nih Bang Kemal bilang nih, buat anak muda, jangan gengsi lah. Jangan gengsi, jangan bos. gengsi. Ini Bang Kemal juga nggak serta-merta langsung punya 3 perusahaan nih, ya kan? Mungkin abang juga awalnya dorong gerobak, ya kan? Iya. Kayak tadi dia bilang mecahin es. Bener. Ya awalnya emang mungkin kayak gitu aja dulu, kurangin gengsi, ya bang ya, kurangin gengsi, banyakin aksi. Bener gak sih? Betul juga. Bener gak sih kalau saya bilang begitu bang? Bener. Ya itu karena gini ya, saya juga ngeliat TikTok, sama lah dengan oknum-oknum itu kita lihat TikTok, scroll, tapi apa yang kita lihat ya dipelajari. Banyak kok hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran di TikTok. Contoh kan banyak tuh yang tahun pertama mencoba usaha ini nggak laku, gagal, bangkrut. Dengan modal 5 juta habis, dicoba dengan modal 300, bangkrut lagi, coba pinjem ke bank, habis lagi, terus dibantu sama orang tua segala macam. Akhirnya bisa berjalan, terus meningkat dari yang tadinya di rumah sampai bisa sewa kios, sampai ruko, sampai punya properti sendiri, bahkan sampai beli rumah sih. Itu banyak loh di TikTok. Nah itu dia. Jadi ya, kalau menurut saya sih bang ya, kita nggak bisa langsung dari bawah naik langsung ke lantai 2. Betul. Berarti ada anak tangganya dulu dong, satu persatu yang harus kita naikin ya kan. Nah kalau menurut gue sih gini, lu mau naik anak tangga aja pakai tenaga bos. Itu ya kan, naik anak tangga perlu tenaga, ya sama aja kayak usaha. Betul. Harus ada hal yang dikorbankan. Mungkin Bang Kemal udah terlalu banyak nih hal yang dikorbankan nih sampai bisa ya sampai saat inilah. Nah, ya saat ini ya udah Bang Kemal mungkin udah mulai menikmati hasil dari kerja kerasnya selama ini ya. Insyaallah amin. Mas dari muda udah usaha, udah bawa bronjongan. Buset.
nggak semua orang sih kalau menurut gue yang bisa kayak gitu sih kan. Tapi gengsi saya tetap tinggi pada saat Nah itu. itu dia. Bawa bronjongannya kotor dikit cuci, robek dikit jual, beli yang baru kayak gitu. Tetap ada gengsinya, cuma gengsi itu dijadikan motivasi. Itu kalau saya pribadi ya. Gengsi jadi motivasi. Motivasi. Waduh, quotes dari Bang Kemal Waduh, tuh. Kan? iya, Jadikan gengsi sebagai motivasi. Betul. Nah, kan kalau tadi kan anak muda persoalannya banyak di gengsi nih Bang Kemal ya. Kalau saya sih mau nanya nih, biasanya selain gengsi, apa lagi nih kalau menurut Bang Kemal nih yang bisa menghambat nih ya anak muda? Mungkin kalau anak muda kan kreativitasnya tinggi ya kan, betul. tapi idealisnya pun tinggi. Itu dia. Selain gengsinya tinggi. Nah, menurut Bang Kemal apa nih yang bisa menghambat anak muda untuk maju, ya kan? Apa nih kira-kira? Mau tidak mau, lingkungan gitu. Karena juga mungkin ada dulu saya pernah dengar atau lihat di YouTube kayak bilang, kalau kamu bergaul dengan tukang minyak wangi, kamu akan ikut wanginya. Ikut wangi. Kalau kamu bergaul dengan sorry to say, pemulung, ya kamu juga akan ikut baunya. Itu maksud saya adalah kenapa lingkungan dimanapun berada, ya itu menentukan gitu. Temen semuanya harus kita temenin, semuanya harus kita ini. Kita nggak boleh menutup atau mensekat. Oh dia kayak gini, saya kayak gini. Oh dia begini, nggak gitu. Tapi balik lagi semua harus kita temenin, tapi dipilih. Oh kalau ini hanya sekedar teman, kalau ini dipartnerin, kalau ini dibuat sahabat, saudara, harus plot-plot gitu. Bergaul mah sama siapa aja, bergaul mungkin sama Bang siapa ya. aja, Bergaul ya. sama siapa aja, yang penting kitanya nih balik lagi ke pribadi kitanya nih yang harus pinter-pinter, karena mungkin semua orang punya hal positif yang bisa kita jadiin pembelajaran ya Bang ya. Benar. Nah, kalau tadi Abang bilang lingkungan kan ya yang bisa ya maju atau menghambatnya kita sebagai anak muda. Saya mau nanya sedikit nih Bang, karena Abang masih muda, saya masih muda ya kan. Iya siap. Kalau soal percintaan nih ya kan, percintaan anak muda nih, itu kira-kira menurut Bang Kemal bisa memacu kita untuk lebih baik kah, atau malah mungkin bisa menghambat kita nih kalau menurut Bang Kemal nih? Jadi itu ada dua hal nih Mas. Yang pertama bisa menghambat. Bisa menghambat. Kenapa bisa menghambat? Balik lagi, ini pasangannya tuh kayak gimana? Gitu. Ada yang cranky terus, ada yang clingy terus, minta dikabarin. Kalau 3 menit nggak dikabarin diputusin, kan ada. Ya, lebay itu bro. Oknum perempuan ya. Nanti saya dibilang feminis, enggak, oknum perempuan. Lebay bos. Lebay. Tapi itu nyata loh Mas. Teman saya ada yang begitu. 3 menit sekali. 3 menit nggak dibalas. Kamu 3 menit nih nggak dibalas, dan itu nyata, real. Ada. Berarti kalau kayak gitu kayaknya handphone nggak boleh lobet Bang. Aduh saya nggak tahu deh. Nggak tahu tuh. Coba aja undang ke sini. Handphone nggak boleh lobet ya kalau kayak gitu. Gitu. Jadi ada menghambatnya karena tadilah, walaupun mengatasnamakan sayang ya. Sounds like bullshit. Kalau lu sayang, ya lu dukung. Betul, seharusnya. Karena itu juga terjadi sama saya. Saya pernah punya pasangan. Jadi dengan kondisi pekerjaan kayak gini, waktu nggak tentu, jam kerja nggak ada. Siap. Selagi kerja, Sabtu Minggu itu saya bisa kerja. Nah itu dia tuh, kalau apalagi pengusaha ya. Iya, itu tadi. 7 kali 24 jam harus standby. Iya, 24 hour per 7 days. Gitu kan. No time banget nih buat itu. Itu kalau lagi padat banget. Tapi kalau lagi nggak, leha-leha. Ya di rumah bisa 2 minggu saya cuma di rumah doang, nongkrong-nongkrong itu bisa. Gitu. Lah dia nggak bisa kayak gitu. Kayak lu tuh kerja segala macam ini itu bla 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 bla. Ya apa lagi mau dikerjain? Kerjaan udah selesai. Dan sudah didelegasikan kepada tim-tim yang kapabel di bidangnya dong. Gitu. Itu ya, paling Bang Kemal kalau pada saat begitu maintain aja. Iya, itu tadi balik lagi. Ketika lagi padet banget, lagi hektik buat kerjaan, minta ketemu. Dan lucunya adalah saya sudah bilang, waduh, ngomong gini aman gak? Kayaknya aman deh. Soalnya ini saya. Oh iya. Saya gini, kalau punya pasangan, daripada kita intens chat, mendingan malam telepon. That's it. Ya kan? Jadi pagi sampai sore ya udah. Itu. Masing-masing aja dulu itu. nih. Ya kalau ngabarin aku kesini. Oke, wajar lah ya. Wajar. Kalau ditanya udah makan belum?
sorry boleh ngomong kasar gak? Hah? Boleh ngomong Boleh kasar? kalau dikit-dikit. Dikit ya? Orang bodoh mana yang lapar dia nggak makan? Yang orang bodoh mana yang lupa makan? Iya. Orang gila aja lapar dia ngambil di jalan makan, kan bahasa gitu. Maksudnya ya udahlah nggak usah gitu. Balik lagi malam telepon. Kalau kata anak zaman sekarang apa? How was your day? Iya, bagaimana nih hari ini? Iya, gimana Mungkin hari lu? lebih enak sih ya kayak gitu ya. Cerita satu, komunikasi jadi bagus. Menurut saya loh ya. Sorry kalau tidak sepemahaman. Tapi balik lagi menurut saya tuh works lah. Ceritain segala macam. Jadi dia tahu perkembangan kita, dia tahu masalah apa yang kita hadapi. Betul. Tapi dia juga kita juga bisa terus berkreasi, kita terus bekerja begitu. Jadi dengan begitu kan ya udah masing-masing dulu sama-sama berkembang, mungkin ya sama-sama sukses. Betul. Nanti baru, karena kan kalau lu nantinya sama pasangan lu jadi, lu nggak bisa makan pakai cinta, bos. Betul. Kalau menurut gue emang betul. Saya setuju. Kalau menurut gue bang, nggak bisa lah, kita kan harus membangun kerajaan pribadi minimal ya bang ya. Ya. Sama satu lagi tadi itu yang boleh. Menghambat. Oh iya, sorry. Yang bangunnya ada. Jadi salah satu kenapa saya juga berbisnis. Jadi 2015 saya punya pasangan. Dan itu men-trigger saya untuk menjadi lebih baik. Men-trigger berarti itu pasangan yang baik kalau menurut gue. Saya bilang dia malaikat saya. Waduh, malaikat. Karena pada saat itu, sorry itu saya bukan mau mengklasifikasikan manusia ya. Ya. Mungkin posisi saya pada saat itu masih di sini. Posisi dia pada saat itu di sini. Karena gengsi tadi. Ini gengsi itu ada positif ada negatif. Karena gengsi tadi, gimana caranya saya harus level sama dia minimal. Atau lebih ke atas mungkin. Kalau bisa kan lebih. Cuma kalau lihat gap-nya kan jauh. Gimana caranya? Dari itu saya mulai usaha. Karena sorry, terkadang kalau kita dari bekerja saja, kebutuhan tersier tuh belum tercukupi. Jadi usaha dari itu tadi, satu usaha itu bisa menyamai beliau. Alhamdulillah ketika sudah sama, udahlah nggak usah dibahas. Jadi gitu. Tahu kan arahnya kemana kan? Tahu. Jadi gitu, kita juga sama pasangan tuh mungkin bisa saling dukung ya bang ya. Iya. Saling dukung ya. Kadang ada, kalau menurut gue bang ya, ego laki-laki. Karena genres ya, idealisme kita sebagai laki-laki, kita nggak mau kalah terhadap perempuan mungkin bang ya. Ya kita kayak tadi Bang Kemal bilang, pada saat baru punya pasangan Bang Kemal segini, dianya segini ya kan. Berarti gimana caranya kita lebih ya, idealisme yang bagus kalau menurut saya sih. Kalau menurut Bang Kemal gimana itu? Aduh gak tau deh. Ya gini nih bang. Ini sih sorry ya. Oh iya boleh, silakan. Pokoknya apa aja yang di sini silakan. Ini saya bawa ya berdiri. Jangan. Nah, gini Bang ya. Secara nih ya di tahun depan ya 2024 itu mungkin kita ada pesta politik nih ya, pesta demokrasi ya kan. Kalau Bang Kemal ini tertarik nggak sih nih untuk ikut dalam kontestasi politik atau gimana gitu, dan pandangan Bang Kemal terhadap politik itu seperti apa nih? Kalau tertarik, saya tertarik. Saya tertarik. Ada keinginan juga gitu, tapi yang namanya itu kan nggak bisa sembarangan ya. Nggak instan sih kalau menurut gue. Karena menurut saya ketika kita usaha, let's say kita punya perusahaan PT, karyawan itu ada sekitar hampir 60 sampai 100 ya. Itu aja masih pusing. Maintenance karyawan kayak gitu pusing ya. Pusingnya bukan gimana ya, kayak yang ini begini, yang ini begini. Jadi menyamakan ritmenya gitu. Namanya orang egonya beda-beda. Alhamdulillah karena sudah berjalan berapa lama itu udah terkontrol. Tapi itu skupnya kecil. Kalau ini kan tanggung jawabnya lebih besar. Wakil rakyat. Gitu. Yang mana rakyat nggak cuma 60 sampai 100 orang dong. Itu dia, Bang. Gitu. Makanya kalau tertarik. Jadi mempersiapkan dulu lah mungkin. Mempersiapkan dulu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Kalau diinginkan, ya kita keinginan bersama gitu. Kalau masalah diinginkan, tinggal kita amanahnya aja. Gitu. Jadi ya step-stepnya juga harus dipelajarin dulu ya Bang ya kalau untuk politik. Tapi pada dasarnya tertarik ya Bang ya.
Tertarik Ya, kalau tertarik. Kalau menurut gue sih ya zaman sekarang ya kan kita yang muda-muda juga nggak boleh terlalu buta-buta banget lah. Iya. Nggak boleh terlalu buta-buta politik, kalau menurut gue sih perlu ya Bang ya. Iya, karena gini. Tadi kan ada pertanyaan pandangan politik gimana? Kenapa saya bilang tertarik juga? Karena satu, saya berangkat dari bisnis yang insya Allah lebih mengedepankan kepentingan klien ya, bukan kepentingan rakyat, bukan ya, kepentingan klien ya, gitu. Saya tertarik kayak gini. Berarti jiwa saya itu untuk serve orang, untuk melayani keinginan orang, gitu. Jadi masuknya di situ. Dan ketika saya dulu kuliah, saya juga pelajari segala macam tentang politik. Sebenarnya kita berbicara politik sedikit nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong, bebas di sini. Gitu. Jadi politik itu saya pernah baca. Apa sih yang mengatur semua ini? Politik. Nah, itu dia. Dan kenapa saya bilang tertarik dan saya suka politik? Karena contoh gini deh, hal paling kecil yang paling kita butuhkan apa? Beras, makan dari beras. Harga beras siapa yang menentukan? Pemerintah. Itu dia. Produk politik. Jadi kalau kita bilang gue mah nggak peduli presidennya siapa, gue nggak peduli dewannya siapa atau siapapun itu, pemimpinnya siapa, gue nggak peduli. Ya jangan marah ketika keinginan sampean ini tidak terrealisasi, gitu. Dan ketika pun nanti ada pemilihan segala macam, ya kalau saya boleh saran, udahlah, jangan karena gini, kita nih masyarakat sudah pintar semua, betul, gitu, sudah maju semua, betul. Kalau dikasih apa ya namanya ya, dikasih begitulah, gitu kan. Iya, pokoknya ya udah, itu bukan rahasia umum lah, bukan rahasia umum lah. Ada bingkisan segala macam, terima nggak apa-apa, karena namanya dikasih, nolak rezeki dosa, kan gitu. Tapi balik lagi, ya pilihlah yang berkualitas, gitu. Jadi ya kita sih ya mungkin banyak anak muda yang masih cuek, bodoh amat gitu ya kan dengan kontestasi politik. Kalau menurut gue sih lo nggak boleh cuek banget sih ya. Ya intinya kan ya kita harus ikut. Jadi kalau lu cuek nanti ke depannya kayak gimana aja, ya udah lu nggak usah ngoceh gitu loh. Kasarnya ya Bang, kasarnya begitu. Ya intinya mah ya mungkin kita sama-sama tertarik ya kan, sama-sama tertarik politik ya, mungkin nggak maksimal dong, mungkin gue juga tertarik ya kan, namanya politik ya kan. Ya cuman kan kita harus riset dulu nih, mungkin kayak gitu ya Bang ya. Begitu. Riset dulu ada apa aja ya kan, ya butuh apa aja, historinya seperti apa, saya kekurangannya nih dewan seperti apa, dewan tuh seperti ini, idealnya seperti apa, yang sudah kekurangannya seperti apa. Kita kalau mau jadi harus yang lebih baik kan begitu. Gitu. Karena nantinya kita bakal mewakili rakyat gitu kan. Itu kita harus mewakili rakyat nih. Gimana caranya yang kita wakili? Ya mungkin yang udah milih kita jangan berbalik jadi nyumpain kita gitu. Itu dia. Ya harus terus gitu maksudnya. Bang Kemal, sorry nih, pertanyaan terakhir nih. Oke. Harapan Bang Kemal ke depannya kayak gimana sih? Harapan untuk dari kehidupan kah ke depannya, untuk kehidupan Bang Kemal harapannya ke depan seperti apa nih? Oke. Ini agak deep ya. Iya, dikit gak apa-apa kali Bang ya? Iya. Ada insto gak biar naikin rating gitu? Biar ada air mata yang makan. Kalau ke apa tadi? Harapan ke depan. Mungkin sounds like bullshit ya. Terdengar kayak apaan sih lu? Lebay lu atau sok baik, enggak, tapi maksud saya gini, harapan untuk diri saya sendiri pasti ada, harus, kalau menurut saya harus malah. Tapi menurut saya dengan keadaan saya sekarang, insya Allah akan memberikan yang terbaik terus. Harapannya lebih ke arah semua baik-baik aja deh, semua sesuai dengan apa yang semua harapkan juga, itu juga sih. Jadi nggak apa ya, susah juga, bukan nggak punya harapan. Kalau harapan saya jujur, usaha makin maju. Kita udah punya 1 cabang ya, cuma nggak usah disebut, balik lagi dong nanti. Udah punya 1 cabang, kalau bisa kita nambah cabang. Perusahaan kita ada di beberapa terus kota, berkembang gitu ya. Secara ekonomi pengen ada peningkatan, secara status pengen punya anak istri, gitu.
secara ya itu secara keluarga dan segala macam ya. Secara politik ya tadi bilang interest juga, cuma mereka harus ada perhitungan yang matang. Nah, gitu. Mungkin setelah perhitungan semuanya matang, baru kita tinggal mempersiapkan diri nih Bang ya. Betul. Tapi balik lagi, bukan tidak ada harapan, tapi lebih ke arah, iya udah deh. Yang penting semua berjalan lancar untuk semuanya aja, gitu. Yang penting kedepannya lebih baik lagi, gitu ya Bang. Ya apapun yang diinginkan tercapai lah. Tercapai, amin. Cuma ya balik lagi, semuanya berjalan sesuai keinginan dan lancar. Terutama saya, gitu. Terutama saya. Iya, keinginannya lancar. Yang penting kalau udah kayak jalan tol udah enak kayak gini Bang. Iya, tapi kan buat jalan tol lama ya. Nah itu itu tadi tuh. Balik lagi ke awal. Iya, oke. Gitu. Ya. Oke Bang Kemal, terima kasih nih sama-sama. untuk waktunya. Siap, udah mampir di Bencongan TV nih. Ya, begitulah penonton Bencongan TV nih. Obrolan dengan entrepreneur muda, Abang Kemal. Amin. Ya kan mungkin nantinya bisa menginspirasi para penonton untuk ya mungkin intip-intip caranya sedikit lah, ya kan? Iya. Pantengin terus ya Bencongan TV. Ya. Siap. Demikian dari saya Icang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.